Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah era kekacauan berakhir, semua murid klan yang merupakan para tingkat seperti Ranah Pertapa, mereka keluar dari klan King untuk mencari dan mengumpulkan sumber daya. Zilong dan kedua pamannya adalah kelompok yang luar biasa karena dapat melewati kabut biru dengan mudah. Sebagai putra penguasa dari barat dengan kekayaan yang dimiliki oleh King Ruo, tentunya dia memiliki banyak harta serta sumber daya langka lainnya yang dapat digunakan untuk melewati kabut biru tersebut. Paman Fang dan Paman Junda, kita nikmati makanan ini, setelah itu kita akan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Baik, jawab Fang dan Junda bersamaan. Ketiga pemuda itu lalu menikmati makanannya dengan tenang, sambil menajamkan tingkat pendengaran untuk mencari informasi. Di pojok ruangan, empat pemuda yang duduk di pojok ruangan itu terlihat sedang serius. Saudara, apakah Anda pernah mendengar kabar jika King Ruo telah menghilang beberapa tahun ini? Ucap salah satu dari keempat pemuda itu. Hush, jangan menyinggung namanya, kita tidak akan pernah tahu jika orang-orang dari pasukan panah bumi atau panah langit berada di sekitar kita, karena mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun membicarakan hal yang tidak pantas pada petinggi sekte mereka, balas pemuda lainnya memotong pembicaraan. Aku tahu, tapi kita kan tidak menjelekkan namanya. Lagi pula tanpa kehadirannya, benua teratai biru terasa hambar dan biasa-biasa saja, ucap pemuda lainnya. Aku tahu, cukup sebutkan saja namanya dengan penguasa dari barat, itu lebih elegan. Aku yakin saat ini dia sedang berusaha menjadi kuat dan muncul kembali dengan cara yang luar biasa, balas pemuda lainnya. Aku sangat ingin dia membuat gebrakan baru, karena aku curiga orang-orang aliran hitam juga terlihat sedang mempersiapkan diri. Zilong, King Fang dan Junda yang sedang menikmati makanannya, dengan tenang mendengarkan percakapan mereka. Zilong sepertinya mereka juga membicarakan ayahmu, ucap Junda sambil menikmati makanannya. Biarkan saja, lagi pula mereka tidak menjelek-jelekan ayahku, ucap Zilong. Aku rasa King Ruo telah menjadi mayat, ucap seorang pemuda dari kursi lain menimpali percakapan mereka. Pemuda dengan tubuh besar dan tampak yang sangar itu terlihat sombong sambil menatap pemuda yang bicarakan nama King Ruo sebelumnya dengan senyuman sinis. Aliran hitam, kalian cukup bernyali. Apakah kalian lupa bahwa Kekaisaran Wei adalah wilayah yang dilindungi oleh Sekte Gunung Emas? Aku tahu itu, tapi apakah kalian yakin pasukan panah bumi dan panah langit dapat mengawasi seluruh wilayah? Kalian sungguh naif, ucap pemuda sangar tersebut. Slas, wush. Tiba-tiba muncul petir biru lalu berubah menjadi hitam keemasan melesat menghantam pemuda dengan tubuh besar dan tampang sangar tersebut hingga meledakkan tubuhnya seketika. Apa? Semua orang terdiam. 5 pemuda lainnya yang merupakan teman pemuda yang terbunuh, menatap Zilong dengan kemarahan yang luar biasa. Siapa pemuda itu? Sungguh arogan, masih muda tetapi sudah menjadi kultivator pertapa suci. Semua orang di dalam ruangan itu menatap Zilong dengan heran, penasaran dan kagum. Zilong saat kepergiannya dari klan King baru saja di ranah pertapa tingkat menengah, tetapi dalam perjalanannya, dia dan kedua pamannya menemukan sumber daya tingkat tinggi, hingga akhirnya mereka bertiga naik ke ranah pertapa suci tingkat menengah. Siapa kau yang begitu lancang membunuh orang sembarangan di sini? Ucap teman pemuda yang dibunuh Zilong. Slas. Wush, petir berwarna biru muncul lalu berubah menjadi hitam keemasan melesat ke arah pemuda yang baru saja bicara. Wush, boom, serangan itu mengenai ruang kosong, karena sang pemuda dengan cepat menghindar. Bangsaat, sungguh mencari kematian, ucap pemuda itu dengan nada keras.
Sang pemuda mengamuk saat melihat Zilong menjawab pertanyaannya dengan serangan petir yang diarahkan padanya. Kalian kelompok aliran hitam, tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini, karena kalian harus mati, ucap King Zilong dengan nada yang sangat keras. Zilong lalu melesat ke arah pemuda itu dan menyerangnya. Beberapa kali pukulan mereka beradu hingga menyebabkan tempat itu menjadi kacau. Para pengunjung restoran secara perlahan mulai meninggalkan tempat itu, hingga menyisakan King Fang dan Junda serta beberapa pemuda yang berada di pojok ruangan yang mendiskusikan nama King Ruo sebelumnya. Mereka diam dan tidak bergerak sedikit pun, sambil menyaksikan pertarungan tersebut dengan waspada. Petir hitam keemasan muncul berturut-turut dan meledakkan para pemuda yang merupakan para kultivator tingkat pertapa dengan mudah, hingga menyisakan satu pemuda lainnya yang kini terlihat sangat ketakutan. Wush, wush, boom! Pukulan mereka beradu. Pemuda tersebut terlempar di pojok ruangan. Dengan wajah pucat pasi, siapa kau?" tanya pemuda tersebut. Dengan langkah tenang, Zilong menghampiri pemuda tersebut dan mencengkram lehernya. "Keparat, kau tidak perlu tahu siapa aku. Katakan sebelum kau kubunuh, dari sekte mana kau berasal?" tanya King Zilong dengan sangat marah. "Sekte Kalajengking Merah Tutuanmu muda," jawabnya terbata-bata. "Kau begitu lancang dan berani mengatakan bahwa ayahku telah menjadi mayat, maka aku akan meminta orang-orangnya untuk meratakan sekte kalian menjadi tumpukan mayat," ucap King Zilong dengan nada mengancam. Pemuda tersebut sangat terkejut. Itu berarti pemuda yang ada di hadapannya saat ini adalah putra King Ruo. "Tuan, ampuni aku tuan," ucapnya memohon pengampunan. "Kau begitu naif. Bukankah meminta pengampunan adalah kebodohan yang nyata? Sebelumnya kau mengatakan bahwa dia telah menjadi mayat, maka aku akan mengubahmu menjadi mayat," ucap Zilong sambil secara perlahan meremukkan leher pemuda tersebut. CKR, slas, boom! Petir hitam keemasan muncul lalu meledakkan tubuh itu hingga menyisakan tubuh bagian atasnya. "Paman, ayo kita pergi," ucap Zilong sambil menghampiri manajer penginapan dan memberikan cincin penyimpanan tingkat raja. "Tuan, maaf telah membuat keributan dan merusak tempat Anda, dan ini adalah kompensasi yang kuberikan," ucap Zilong lalu meninggalkan restoran penginapan itu. 4 pemuda yang duduk di pojok ruangan, yang telah menyaksikan pertempuran Zilong dan murid sekte Kalajengking Merah tersadar saat Zilong telah meninggalkan tempat. "Saudara, apakah Anda mendengar apa yang diucapkan oleh pemuda itu sebelumnya?" tanya salah satu pemuda itu. "Apakah aku ini tuli?" "Tentu saja aku mendengarnya," jawab pemuda lainnya. "Jika demikian, berarti pemuda itu adalah putra penguasa dari barat. Sungguh mengerikan, aku rasa usianya mungkin 9 atau 10 tahun, tetapi tingkat kultivasinya sudah menjadi pendekar pertapa suci tingkat menengah. Saudara, apakah kita akan mengikuti atau menyelidikinya?" "Saudara, aku tidak dapat membayangkan apa yang ada di pikiran Anda. Tidakkah Anda lihat bahwa yang dilakukannya itu sungguh mengerikan?" Keempat pemuda itu terdiam, hingga mereka akhirnya dikejutkan dengan kedatangan beberapa kultivator yang menatap mereka dengan tatapan tajam. "Siapa di antara kalian yang telah membunuh sesama murid kami?" tanya pemimpin kelompok. "Tuan, pelakunya sudah pergi dan mereka tidak ada sangkut pautnya sama sekali," sang manajer menjelaskan sambil menunjuk para pemuda yang masih ada di tempat itu. "Apakah tuan tahu kemana arahnya?" sang manajer penginapan menggelengkan kepala. "Jika demikian, jelaskan ciri-ciri mereka," ucap sang pemimpin kelompok. "Mereka ada 3 orang, 2 diantaranya merupakan pemuda dewasa dan 1 diantaranya merupakan pemuda tampan yang terlihat seperti remaja." Setelah mendapat penjelasan dari sang manajer, kelompok tersebut lalu segera pergi meninggalkan restoran penginapan. Manajer penginapan hanya bisa menggelengkan kepala, walaupun kompensasi yang diberikan oleh Zilong lebih dari yang seharusnya, tapi dia tidak ingin ada lagi pertarungan di tempat itu. "Tuan, mohon maaf, silakan keluar karena aku harus memperbaiki tempat ini dulu," ucap sang manajer meminta keempat pemuda yang tersisa untuk keluar dengan sopan. Di jalanan kota Wei,
Zilong dan kedua pamannya terus melangkahkan kakinya dengan tenang untuk mencari penginapan lainnya. King Fang dan King Junda hanya bisa mengikuti keponakannya tersebut dengan menggelengkan kepala. Masih segar di ingatan mereka saat pertama kali Zilong naik ke atas panggung aula bela diri klan King. Saat itu, Zilong begitu arogan dengan menyerang seorang murid karena meragukan identitasnya sebagai putra King Ruo. Kali ini kasusnya hampir sama, karena orang tersebut telah mengatai ayahnya telah menjadi mayat. Tentu saja emosinya yang masih muda itu meledak-ledak. Saudara Junda, kali ini kita harus berhati-hati, karena aku rasa orang-orang dari Sekte Kalajengking Merah akan memburu kita, ucap King Fang mengingatkan. Saudara Fang, tidak perlu ditakutkan. Kekaisaran Wei tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, jawab King Junda. Paman, tidak perlu takut, serahkan saja padaku. Aku akan memberi pelajaran pada mereka, hingga mereka nanti tidak lagi menyebut nama ayahku dengan sembarangan, ucap King Zilong. Saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba dari arah belakang muncul 10 orang dengan membawa tombak hitam di tangannya menghentikan langkah Zilong dan kedua pamannya. Dengan tenang Zilong menghentikan langkahnya lalu menatap ke arah kelompok tersebut. Ada yang bisa kami bantu tuan? Tanya Zilong dengan nada santai. Apakah kalian yang telah membunuh para murid Sekte Kalajengking Merah di dalam restoran penginapan? Tanya pemimpin kelompok. Ya tuan, saya sendiri yang melakukannya. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Zilong santai. Bajingan, teriak pemimpin kelompok tersebut lalu melesat ke arah Zilong. Slas, wush. Cahaya biru muncul lalu berubah hitam keemasan melesat ke arah pemimpin kelompok dan menyambut serangan pemimpin kelompok tersebut. Wush, boom. Ledakan bergema di sekitar tempat tersebut, hingga mengejutkan semua orang. Pertempuran antar para ranah pertapa suci pecah di tempat itu, sehingga menyebabkan beberapa orang memanggil otoritas yang berada di tempat itu. Pertempuran itu semakin kacau dan brutal saat Zilong berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan meledakkan kepalanya dengan serangan petir. Ah, bajingan, kau harus mati, teriak sang pemimpin geram. Terlalu banyak bicara, lakukan jika kamu mampu, tantang Zilong sambil melancarkan pukulan terkuatnya. Wush, boom, pukulan mereka beradu hingga menyebabkan mereka saling terdorong beberapa meter. Tuan, pukulanmu hanya membuatku geli, ledek Zilong, sehingga membuat sang pemimpin itu begitu emosi. Sang pemimpin yang telah emosi itu langsung menyerang dengan serangan terkuatnya sambil mengarahkan tombak hitam. Zilong dengan sengaja membuka celah, agar sang pemimpin tersebut masuk ke dalam perangkapnya, sehingga dia dapat menyerang dengan serangan petir. Sang pemimpin yang telah melihat celah tersebut, lalu menombak tubuh Zilong dengan kekuatan penuhnya. Slaash, boom, ledakan dahsyat bergema saat tombak itu mengenai tubuh Zilong, tetapi hanya mendorongnya beberapa meter, tetapi sang pemimpin terkena serangan petir hitam keemasan dan menghancurkan bagian bawah tubuhnya, di mana kedua kaki hingga pinggangnya berubah menjadi kabut darah. Selamatkan senior Acang, aku akan mengalihkan serangan mereka, ucap salah seorang murid lalu menangkap tubuh Acang yang telah terluka parah tersebut. Slas, boom, ledakan petir menyerang murid yang ingin menolong Acang yang telah tidak sadarkan diri. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi dari tempat ini, teriak Zilong dengan lantang, sehingga suara yang dapat didengar oleh semua orang. Sungguh arogan membuat keributan di ibu kota. Boom, muncul dua jenderal dengan tombak emas menghentikan pertempuran tersebut, lalu disusul oleh puluhan prajurit yang merupakan para kultivator tingkat pertapa. Prajurit, tangkap dan bawa mereka ke istana pengadilan, biarkan hakim yang memberi hukuman. Zilong apa yang harus kita lakukan? Paman Junda, Paman Fang, kita ikuti saja mereka, lagi pula aku akan menggunakan jasa kekaisaran untuk menghancurkan sekte itu. Baik, aku tidak perlu benda itu. Aku dan kedua pamanku akan ikut kalian ke istana kehakiman. Tetapi jika kalian ingin melakukannya, lakukan pada mereka, ucap Zilong pada beberapa prajurit yang ingin merantai tangan dan kakinya,
sambil menunjuk pada para murid dari Sekte Kalajengking Merah. Prajurit terdiam saat tindakan mereka tiba-tiba dihentikan lalu menatap ke arah dua jenderal yang sedang mengawasi. Kedua jenderal tersebut hanya menganggukkan kepala, mereka merasa waspada dan tidak ingin bertindak gegabah, karena remaja yang ada di hadapan mereka merupakan seorang kultivator tingkat pertapa suci. Pasti latar belakangnya dari orang yang sangat kuat, kedua jenderal membatin. Dua kelompok yang bertarung tersebut lalu diarahkan ke dalam istana kehakiman yang berada di pusat ibu kota kekaisaran. Para murid Sekte Kalajengking Merah sangat marah. Mereka terus menatap Zilong dan kedua orangnya yang melenggang dengan santai tanpa dirantai, sedangkan mereka selain telah dirantai, dalam pertempuran sebelumnya harus kehilangan 3 orang lainnya, sehingga ketujuh murid itu benar-benar merasakan kemarahan dan kebencian di hati mereka. Aku tahu tatapan itu, tapi ketika saatnya tiba, tangisan kalian bahkan tidak berguna di hadapanku, gertak Zilong dengan arogan. Dari jauh 4 pemuda yang berada di dalam restoran penginapan sebelumnya terus mengawasi Zilong dan yang lainnya. Setelah cukup lama berjalan, kedua kelompok tersebut tiba di aula istana kehakiman. Zilong dan kelompoknya diarahkan pada kursi sebelah kiri, dan para murid Sekte Kalajengking Merah diarahkan pada kursi yang berada di sebelah kanan. Jenderal Ling, Jenderal Chong Yang, siapa mereka? Tanya sang hakim yang sedang duduk di kursinya. Yang mulia hakim, kedua kelompok ini bertarung di ibu kota kekaisaran, hingga merusak beberapa bangunan serta membuat kekacauan, jawab Jenderal Ling menjelaskan. Sang hakim mengarahkan pandangannya pada kedua kelompok tersebut dengan tatapan tajam. Apakah kalian tidak tahu bahwa membuat keributan di ibu kota kekaisaran ini, hukumannya adalah penjara seumur hidup dan hukuman mati, ucap sang hakim. Aku hanya seorang yumu, tentu saja aku tidak mengetahui aturan itu, tetapi apakah hukuman itu termasuk pada mereka yang membela diri? Tanya King Junda. Tentu saja, hukuman penjara seumur hidup diberikan kepada mereka yang membela diri, dan mereka yang memulai keributan akan mendapat hukuman mati. Jawab sang hakim ketus. Apakah aturan kekaisaran memang seperti ini? Sungguh lucu, ucap King Fang sambil tertawa dan menatap hakim itu dengan sinis. Benar paman, aturan macam apa ini? Ucap King Zilong menimpali. Sang hakim sangat jengkel saat remaja yang ada di depannya mengejeknya dengan cara seperti itu. Karena kau memulai keributan di tempat ini, maka kamu akan dihukum mati. Ucap sang hakim. Yang mulia hakim, jangan menyalahi aturan dan wewenang Anda sebagai hakim. Ingat, tidak semua orang dapat Anda hukum dengan cara yang seperti ini, ucap King Zilong yang tidak terima dengan hukuman tersebut. Ketujuh murid Sekte Kalajengking Merah menatap Zilong sambil tertawa. Mereka sangat senang karena Zilong juga akan mendapat hukuman yang sama dengan mereka. Jangan tertawa dan senang dulu, karena sebentar lagi tawa kalian akan berubah menjadi tangisan, ucap King Zilong. Panggil kaisar sekarang, aku tidak sudi berbicara dengan hakim yang seperti ini, ucap King Fang dengan nada keras. Kata-kata King Fang mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu, bahkan membuat Jenderal Ling dan Chong yang berdiri dari kursinya. Benar Paman Junda, jika kaisar tahu hakim yang bobrok ini, dia pasti akan menghukumnya, ucap King Zilong. Lancang, kamu tidak pantas bertemu kaisar apalagi berbicara dengannya, ucap hakim tersebut dengan sangat marah. Jika begitu, kami akan keluar dari ruangan ini, ucap Zilong dengan santai, lalu dia dan kedua pamannya meninggalkan ruangan itu. Saudara Chong Yang, jangan bertindak gegabah, pergi dan panggil yang mulia kaisar, aku akan berusaha menahannya, ucap Jenderal Ling. Dengan segera Chong Yang keluar dari ruangan itu lalu pergi ke aula istana kekaisaran. Jenderal Ling lalu mengejar ketiga orang itu dan menahannya. Tuan, tunggulah sebentar. Jenderal Chong yang sedang memanggil Yang Mulia Kaisar untuk datang di tempat ini, ucapnya. Oh, baiklah, aku akan menunggu. Zilong tersenyum sinis sambil menatap sang hakim yang terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian Kaisar tiba. Matanya yang tajam menatap semua orang yang di tempat itu dengan kesal.
Faguan Hong, apa yang telah kau lakukan, sehingga mengurus hal seperti ini saja kalian harus memanggilku, ucap Kaisar Bai Zong kesal. Yang mulia Kaisar, ketiga orang yang ada di hadapan Anda ini telah mencari gara-gara dan membuat masalah di tempat ini, bahkan menentang kata-kataku, ucap Faguan Hong membela diri. Bai Zong menatap Zilong dan kedua pamannya dengan penuh selidik. Siapa kalian, dan jelaskan mengapa kalian bisa berada di tempat ini? Ucap tanya sang Kaisar. Hormat pada Yang Mulia Kaisar. Kami bertiga adalah para Yumu yang kebetulan lewat di tempat ini. Kami tiba-tiba diserang oleh mereka, dan tentu saja kami membela diri, lalu kami ditangkap dan tiba di tempat ini. Begitulah ceritanya Yang Mulia, ucap King Junda menjelaskan. Apakah kalian tidak mencoba untuk membohongiku? Tanya sang Kaisar. Yang Mulia Kaisar, jika tidak percaya dengan kata-kata kami, tanyakan saja pada mereka yang menyerang kami lebih dulu, ucap Zilong santai. Kaisar Bai Zong lalu mengarahkan pandangannya pada para murid Sekte Kalajengking Merah. Apakah benar demikian? Ucapnya. Benar Yang Mulia, tetapi kami memiliki alasan mengapa kami melakukannya, jawab kelompok yang menyerang Zilong. Jika demikian, jelaskan. Yang Mulia Kaisar, sebelumnya di restoran penginapan, dia telah membunuh 5 saudara murid kami, ucap kelompok tersebut. Bai Zong mengerutkan keningnya. Apakah mungkin pemuda yang ada di hadapannya sudah dapat membunuh? Apakah benar demikian? Benar Yang Mulia, aku yang membunuhnya, tapi aku juga memiliki alasan, jawab Zilong santai. Bai Zong sangat terkejut. Berapa umurmu? 9 tahun Yang Mulia, jawab Zilong. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, dan mereka mengarahkan pandangannya pada Zilong dengan tatapan penasaran. Jika demikian, apa alasanmu membunuh mereka? Karena mereka menghina ayahku. Apa? Karena mereka menghina ayahmu, lalu kau membunuh mereka semua? Benar Yang Mulia Kaisar, karena aku tidak mentolerir siapapun yang mengejek dan menghina ayahku. Sekali lagi ruangan itu terdiam. Dia seorang Yumu, tapi orang di tempat lain dapat mengenal bahkan menghina ayahnya. Dapat dipastikan bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat kuat, batin Jenderal Ling bergidik. Tidak hanya Jenderal Ling, semua orang yang ada di tempat itu juga berpikir hal yang sama. Bai Zong lalu mengalihkan pembicaraan mereka dan menanyakan alasan mengapa pemuda tersebut memanggilnya dalam sidang tersebut. Oh, aku hampir lupa. Yang Mulia Kaisar, Hakim Faguan Hong telah menyalahi wewenangnya sebagai seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan seenak perutnya, ucap Zilong. Kaisar Bai Zong menatap Faguan Hong dengan tajam. Yang Mulia Kaisar, aku tidak melakukannya. Itu hanyalah tuduhan palsu yang tidak beralasan bahkan tanpa bukti, jawab sang hakim membela diri. Zilong tersenyum kecil, sambil menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Kaisar, jika aku jadi dirimu, aku tidak akan pernah mempekerjakan orang yang demikian. Jika Yang Mulia Kaisar ingin menanyakan kebenarannya, Yang Mulia dapat menanyakannya pada 2 jenderal ini. Aku rasa mereka akan menjawab dengan jujur, ucap Zilong sambil menunjuk Jenderal Ling dan Jenderal Chong Yang. Kaisar mengalihkan pandangannya pada kedua jenderal tersebut. Dengan segera Jenderal Chong Yang dan Jenderal Ling menganggukkan kepala, sehingga membuat Faguan Hong begitu terkejut. Mengapa bisa seperti ini? Batinnya. Anak muda, tindakan yang seperti apa yang telah dilakukan oleh Faguan Hong? Tanya Kaisar. Yang Mulia Kaisar, aku terlalu malas untuk menjelaskan hal-hal yang tidak penting itu. 2 jenderal telah mengakui kebenarannya, bahwa sang hakim telah menyalahi wewenangnya. Tujuan kami memanggil Anda adalah untuk menunjukkan bahwa kota ini tidak aman dari orang-orang sekte aliran hitam, termasuk yang ada di hadapan kita saat ini. Maksudnya, mereka adalah para murid sekte Kalajengking Merah, ucapnya sambil menunjuk pada ke-7 pemuda yang ada di kursi sebelah kanan. Apakah kalian murid sekte Kalajengking Merah? Zilong tiba-tiba tertawa. Tidak heran kota ini bisa disusupi oleh orang-orang dari aliran hitam dengan mudah. Wajah Bai Zong memerah. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang ada di hadapannya itu berani menertawainya.
Sungguh lancang, hukumannya mati. Ucap Faguan Hong sepertinya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan hukuman pada Zilong dengan tepat. Hakim busuk, tutup mulutmu. Saat ini dirimu sudah tidak pantas untuk berbicara, ucap Zilong. Faguan Hong begitu kesal. Jika saja tidak ada dua jenderal dan Kaisar Bai Zong di tempat itu, mungkin dia sudah menyerang Zilong dan membunuhnya. Yang mulia Kaisar, Anda mengulangi pertanyaan yang sama. Pertama Anda menanyakan kebenaran atas tindakan yang dilakukan oleh Faguan Hong, sekarang Anda menanyakan identitas mereka. Tentu saja mereka tidak akan mengaku. Bai Zong terdiam, dan menyadari tindakannya. Sudahlah, sebelumnya aku ingin kekaisaran menumpas orang-orang dari Sekte Kalajengking Merah, tetapi melihat tindakan kalian yang seperti ini sungguh menyedihkan. Zilong lalu mengajak King Fang dan King Junda keluar dari ruangan itu dengan tenang. Lancang, tidak menghargai kaisar dan para pejabat tinggi yang ada di ruangan ini, hukumannya adalah mati. Faguan Hong sekali lagi berbicara dengan keras. Zilong yang setelah melangkahkan kaki dengan tenang itu membalikkan badannya dan menatap ke arah Faguan Hong dengan kesal. Yang mulia Kaisar, aku ingin Anda menghukum sampah ini sekarang juga. Jika tidak, maka jangan salahkan aku untuk melakukan hal yang lebih kejam dari ini, ucap Zilong mengancam. Bai Zong begitu terkejut, bahkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda itu begitu berani mengatur seorang kaisar. Bai Zong terlihat serba salah, di satu sisi dia takut dengan identitas pemuda tersebut. Selain itu, dia tidak mungkin melaksanakan perintahnya, karena dengan begitu Bai Zong akan merendahkan dirinya. Di mana dia akan meletakkan wajahnya yang merupakan seorang kaisar jika diatur oleh seorang anak kecil. Yang mulia Kaisar, sebenarnya ini adalah masalah sepele dan bersifat pribadi antara diriku dan para murid Sekte Kalajengking Merah itu, tetapi karena pihak kekaisaran telah terlibat, aku ingin melihat sejauh mana kalian mampu menangani hal sederhana ini. Tetapi tidak kusangka sungguh mengecewakan, ucap Zilong kecewa lalu melesatkan serangan. Selas, petir biru muncul lalu berubah menjadi hitam keemasan. Sus, petir itu tiba-tiba menyerang Faguan Hong. Buom, huk, ledakan dahsyat mengirim Faguan Hong terbang hingga terluka parah. Sungguh anak kecil yang sangat arogan, batin Jenderal Ling yang juga terlihat bingung untuk menyikapi masalah tersebut. Zilong yang merasa belum puas itu lalu terbang ke arah Faguan Hong dan menghampirinya. Dari tangan kanannya muncul petir hitam kemasan yang siap dilepaskan. Wong, udara bergetar. Tiba-tiba muncul 5 orang di hadapannya. Para kultivator tersebut tiba-tiba seperti mengenali Zilong dan menatapnya dengan hormat. Tuan muda, jangan mengotori tangan Anda. Biarkan kami yang melakukannya, ucap salah seorang di antara mereka lalu meledakkan kepala Faguan Hong dengan segera. Wush, buom, apa yang telah kalian lakukan? Teriak Zilong marah. Tuan muda, tentu saja membunuhnya, ucap orang yang telah membunuh sang hakim. Ah, kalian benar-benar membuatku kesal, teriak Zilong sambil melepaskan kekuatan petir hitam keemasan yang masih ada di telapak tangan kanannya ke arah orang yang membunuh Faguan Hong. Buom, ledakan bergema. Sang pemuda yang merupakan kultivator tingkat Dewa Bumi Puncak itu hanya terdiam sambil menahan serangan yang diarahkan padanya. Bai Zong bergetar ketakutan saat melihat tindakan Zilong pada pemuda tersebut. Bahkan semua orang yang ada di tempat itu mematung dengan tatapan penasaran akan identitas Zilong. Aku ingin kalian menghancurkan Sekte Kalajengking Merah dan menarik perlindungan atas kota ini, ucap King Zilong sambil pergi dari ruangan itu dengan wajah kesal. Baik tuan muda, jawab kelima kultivator dewa tersebut bersamaan. Sang pemimpin kultivator dewa itu lalu mengarahkan pandangannya pada Kaisar Bai Zong dan semua orang. Yang mulia Kaisar, sebelumnya kami mohon maaf, karena kami akan menarik perlindungan atas kota ini, ucap salah satu kultivator ranah dewa itu. Lutut Kaisar Bai Zong bergetar. Dirinya tentu tahu kelima pemuda tersebut merupakan pasukan panah bumi yang ditugaskan oleh Sekte Gunung Emas untuk mengawasi wilayah Kekaisaran Wei.
Tuan, mengapa bisa demikian? Tanya Bai Zong dengan tatapan mengibah. Karena kalian telah menyinggung pemuda cilik itu sebelumnya. Yang mulia Kaisar, untuk saat ini kami akan tetap menarik pasukan panah bumi yang berada di wilayah Kekaisaran Wei. Kami harap Yang Mulia Kaisar memaklumi. Selain itu, kami harap masalah ini segera diketahui oleh wakil pemimpin puncak gunung utama, sehingga ada kejelasan dan tindak lanjut darinya, ucapnya dengan senyum ramah. Tuan, lalu siapa pemuda kecil itu? Tanya Bai Zong dengan penasaran. Sang pemimpin itu tersenyum ramah. Dia putra wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas, ucapnya lalu menghilang dari pandangan semua orang. Duk, jantung semua orang berdetak dengan kencang. Dalam keheningan itu tampak Kaisar Bai Zong telah mengeluarkan keringat dingin. Bahkan Jenderal Ling dan Jenderal Chong Yang merasakan lutut mereka bergetar. Mereka tentu mengetahui siapa yang dimaksud dengan wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas itu. Sial, ini akan menjadi masalah besar jika Tuan King Ruo tahu bahwa kita telah menyinggung putranya. Jenderal Ling tiba-tiba berdiri lalu menombak para murid Sekte Kalajengking Merah satu persatu. Tindakan Jenderal Ling menyadarkan Kaisar Bai Zong untuk segera bertindak. Kirim pasukan dan buru para murid Sekte Kalajengking Merah, ucap sang Kaisar memberi perintah. Baik Yang Mulia, jawab Jenderal Ling dan Chong Yang bersamaan. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu lalu membubarkan diri. Di dalam perjalanan menuju Sekte Kalajengking Merah, Saudara Chong Yang, dugaanku benar. Ternyata pemuda itu benar-benar memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Untungnya dia tidak ingin menghancurkan ibu kota kekaisaran. Jenderal Chong Yang hanya bisa bergidik. Dia tentu ingat peristiwa di mana dia telah kehilangan kelingking kirinya. Saat itu dia menyinggung King Ruo yang sedang direkrut untuk membantu prajurit kekaisaran Wei menghadapi pasukan Liga Bayangan. Saudara Ling, kemana tujuan kita sekarang? Saudara Chong Yang, tentu saja kita pergi ke selatan kekaisaran menuju Gunung Dongsui. Kita diminta untuk memburu para murid Sekte Kalajengking Merah. Saudara Ling, aku rasa kita melakukan penyisiran di ibu kota saja dulu, karena aku yakin pasukan panah bumi atau panah langit sudah berada di sana. Jenderal Ling menghentikan langkahnya dan menatap Jenderal Chong Yang. Saudara Chong Yang benar. Mari perintahkan prajurit untuk menyisir ibu kota kekaisaran. Kedua jenderal tersebut lalu pergi ke barak pasukan dengan tergesa-gesa. Di pinggiran ibu kota kekaisaran, di sebuah kamar penginapan sederhana, King Junda menatap Zilong dengan penasaran. Sebelumnya di dalam aula kehakiman kekaisaran, Zilong telah menyerang salah seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan pemuda itu sepertinya membiarkan Zilong melakukannya. Zilong, siapa kelima pemuda yang tiba-tiba muncul sebelumnya? Paman Junda, mereka adalah pasukan panah bumi dari Sekte Gunung Emas. Tapi bagaimana bisa mereka tiba-tiba mengenalimu? Paman Junda, saat di Sekte Gunung Emas, aku juga pernah bermain bersama mereka. Selain itu pemuda yang kuserang sebelumnya adalah komandan pasukan 100 yang berada di bawah naungan faksi Liga Raja Wali Perak. King Fang dan King Junda tertegun. Mereka semakin bingung dengan penjelasan Zilong mengenai faksi Liga Raja Wali Perak. Paman, jika kalian berdua ingin lebih tahu, maka kita harus pergi ke Sekte Gunung Emas, ucapnya sambil menatap kedua pamannya yang masih terbengong. Paman, kita beristirahat sebentar, setelah itu kita akan pergi utara kekaisaran. Semoga saat kita tiba di kota Wuki, makam pedang sudah terbuka. Baik, jawab King Junda dan King Fang bersamaan. Dan Mimin geser ceritanya. Di atas Samudra Biru, Si Yi telah membawa King Ruo dan King Ling melintasi kabut biru. Saat ini, mereka sedang menuju wilayah Kekaisaran Wei yang merupakan perbatasan antara wilayah barat menuju jantung benua teratai biru. Ling, 1 minggu lagi kita akan tiba di pantai Kekaisaran Wei. Mungkin kita bisa tinggal berapa hari di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke klan Tian. Aku setuju saja, lagi pula Si Yi juga perlu istirahat kakak, apakah kamu merasakan sesuatu?
King Ruo menganggukkan kepala. Aku merasakan jejak aura Zilong. Sepertinya dia telah melewati kabut biru. Aku harap dia baik-baik saja, ucap King Ling pelan. Aku harap juga demikian, dan sepertinya dia dengan sengaja meninggalkan jejak aura. Sungguh cerdas, puji King Ruo senang. Aku rasa demikian, karena jejak aura ini sepertinya memang sengaja ditaburkan, ucap King Ling menimpali. Ling masih ada waktu beberapa hari, kita sebaiknya berkultivasi, ucap King Ruo. Baik kakak, balas King Ling. Si, jika sudah tiba, kita berhenti di atas langit dan kabari kami, karena kami akan berkultivasi, ucap King Ruo. Baik penguasa, balas Si. Di wilayah Kekaisaran Wei, terjadi kekacauan besar di semua wilayah kekaisaran, di mana pihak kekaisaran telah menggerakkan ribuan prajurit untuk memburu para murid sekte Kalajengking Merah, sehingga tindakan tersebut menjadi perbincangan semua orang. Di kedai-kedai sederhana, serta restoran penginapan orang-orang mulai membicarakan hal tersebut. Saudara, apakah Anda tahu, mengapa pihak kekaisaran begitu bernafsu untuk membunuh para murid sekte Kalajengking Merah? Saudara bertanya pada siapa? Sedangkan kami juga ingin tahu mengapa kekaisaran tiba-tiba melakukan hal demikian, jawab seorang pemuda. Satu-satunya cara untuk mengetahui hal tersebut adalah menanyakan langsung kepada pejabat pemerintahan ataupun pada prajurit yang sedang bertugas. Pada saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba satu regu pasukan kerajaan memasuki restoran penginapan lalu memeriksa semua orang. Jangan ada yang bergerak. Tunjukkan lencana klan dan lencana sekte kalian masing-masing, ucap prajurit. Satu persatu prajurit tersebut lalu memeriksa lencana yang ditunjukkan oleh semua orang. Setelah memeriksa seluruh ruangan, 3 orang di antara mereka yang duduk di pojok ruangan langsung dieksekusi oleh prajurit tersebut. Mereka adalah para murid Kalajengking Merah. Kepada siapa saja yang bisa menangkap atau membunuh salah satu di antara mereka, pihak kekaisaran akan memberikan imbalan sebesar 35.000 kristal jiwa per kepala, dan pihak kekaisaran akan menghukum mereka yang menampung atau menyembunyikan murid sekte Kalajengking Merah dengan hukuman 1 juta kristal jiwa serta memotong kelingking kanan mereka. Setelah komandan pasukan selesai berkata-kata, satu regu pasukan yang berjumlah 50 orang itu lalu keluar dari ruangan dan meninggalkan restoran penginapan tersebut. Para tamu yang datang di tempat itu begitu terkejut, mereka tidak menyangka bahwa harga yang ditawarkan untuk satu kepala murid sekte Kalajengking Merah cukup mahal. Pengumuman yang disampaikan oleh komandan pasukan memantik pembicaraan hangat di tempat itu. Saudara, apakah kita akan ikut memburu kepala murid sekte Kalajengking Merah? Tanya seorang pemuda dengan antusias. Jangan bodoh. Kamu kira mudah membunuh murid sekte Kalajengking Merah itu mudah? Bisa jadi kita yang akan diburu oleh mereka. Pemeriksaan itu dilakukan di berbagai tempat, terutama di penginapan, kedai, hingga jalan masuk di gerbang ibu kota kekaisaran. Di kamar penginapan, brak, pintu kamar tiba-tiba didobrak. 5 prajurit masuk ke kamar itu, sedangkan 20 orang lainnya menunggu di depan kamar. Tunjukkan lencana klan dan sekte yang kalian miliki. Paman, tunjukkan lencana klan yang kita miliki, ucap Zilong sambil menunjukkan lencana giok putih dengan gambar petir biru. Apakah tidak ada lencana sekte? Tidak ada tuan, jawab Zilong tenang. Prajurit itu saling berpandangan. Jika demikian kalian ikut kami. Paman, ayo pergi, jawab Zilong dengan sikap malas-malasan sambil mengajak kedua pamannya untuk keluar dari ruangan itu. Prajurit lalu mengarahkan Zilong serta semua orang yang dicurigai di halaman penginapan. Menurut prajurit, yang patut dicurigai adalah mereka yang tidak memiliki rencana sekte, karena bisa saja mereka yang tidak memiliki lencana sekte itu adalah murid sekte Kalajengking Merah yang telah membuang lencana mereka. Zilong ternyata sudah banyak yang dikumpulkan di tempat ini. Paman, kita ikuti saja aturan mereka. Jika mereka menyentuh kita dengan cara yang kasar, maka kita harus melawan. Baik, jawab King Junda dan King Fang bersamaan.
Tidak lama kemudian muncul komandan pasukan dan berdiri di hadapan mereka yang ada di tempat itu. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Kalian semua yang ada di tempat ini akan dibawa ke Istana Kehakiman Kekaisaran untuk diperiksa lebih lanjut, ucap komandan prajurit. Tuan, apa salah kami? Seorang tamu penginapan bertanya dengan suara lantang. Tuan, ikuti saja aturan kami. Anda akan mendapat penjelasan di Istana Kehakiman. Komandan itu lalu meminta prajurit untuk mengarahkan orang-orang tersebut menuju Istana Kehakiman Kekaisaran. Aku ingin melihat bagaimana reaksi wajah kaisar itu ketika kita datang lagi, ucap Junda berbicara melalui telepati pada Zilong dan Fang. Hampir saja Zilong dan Fang tertawa, aku juga ingin bagaimana reaksinya. Paman, sebelumnya aku minta pasukan panah bumi untuk menarik keamanan di tempat ini, karena aku punya alasan, ucap Zilong. Zilong apa itu? Aku melihat keamanan di kota ini begitu terbuka. Itu mungkin karena mereka merasa aman dengan adanya pasukan panah bumi dan panah langit. Tujuanku sebelumnya supaya pihak kekaisaran lebih waspada dan meningkatkan penjagaan menjadi lebih ketat, ucap King Zilong menjelaskan. Junda dan Fang terlihat manggut-manggut, sambil melangkahkan kaki mengikuti rombongan yang diarahkan ke Istana Kehakiman. Di tengah jalan, rombongan itu bertemu dengan Jenderal Chong Yang dan Jenderal Ling yang sedang melakukan pengawasan. Mata tajam kedua jenderal itu terbelalak saat melihat kedatangan rombongan tersebut. Berhenti, ucap jenderal itu sambil menuju barisan dan berlutut di hadapan Zilong. Tuan muda, apakah mereka mengasarimu? Tanya sang jenderal. Zilong menggelengkan kepalanya. Tuan muda, Anda tidak perlu ikut ke aula Istana Kehakiman, ucap sang jenderal. Jika demikian, berarti kami boleh pergi, ucap King Junda. Boleh tuan, silahkan. Keringat dingin mengucur di wajah kedua jenderal itu dengan deras. Sebelum pergi, Jenderal Ling memberikan lencana emas kekaisaran sebagai tanda kehormatan. Terima kasih. Aku senang kalian melakukan hal ini. Tingkatkan keamanan, dan jangan manja dan terlena, ucap King Zilong. Baik tuan, kata-kata Anda akan kami sampaikan pada Yang Mulia Kaisar, jawab Jenderal Chong Yang. Zilong dan kedua pamannya dengan tenang meninggalkan tempat itu yang diiringi dengan tatapan penasaran oleh semua orang. Tindakan dan sikap yang dilakukan oleh Jenderal Ling dan Chong Yang membuat semua orang di tempat itu bertanya-tanya. Bahkan komandan pasukan yang telah membawa Zilong menatap kedua jenderal tersebut dengan tubuh bergidik. Tanpa disadari, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Komandan, bawa rombongan ini ke Istana Kehakiman, dan apabila kalian menemukan pemuda kecil sebelumnya, perlakukan dia seperti kalian menemui seorang kaisar, ucap Jenderal Ling dengan tegas. Baik, jawab sang komandan. Kata-kata Jenderal Ling semakin memicu rasa penasaran di benak semua orang dengan identitas pemuda tersebut. Jenderal Ling, siapa pemuda itu? Tanya sang komandan berbicara melalui telepati. Komandan, dia adalah putra King Ruo. Ingat, jangan sampai identitasnya terekspos, karena akan menarik perhatian sekte aliran hitam. Selain itu, tempat ini akan menjadi rata jika kita diketahui oleh ayahnya membeberkan identitasnya, jawab Jenderal Ling yang juga berbicara dengan menggunakan telepati pada komandan tersebut. Tiba-tiba tubuh komandan itu bergetar. Baik jenderal, jawab sang komandan dengan terbata-bata. Komandan itu lalu memerintahkan prajurit untuk terus bergerak membawa rombongan ke Istana Kehakiman. Di gerbang kota, Zilong apakah kita akan meninggalkan kota ini? Benar paman, semakin cepat semakin baik. Apakah kita tidak akan mendapat pemeriksaan lagi? Tanya King Fang sambil melihat prajurit yang menjaga pintu gerbang kota dengan ketat. Paman, kalian tenang saja, karena kita telah memiliki lencana emas kekaisaran, itu berarti kita adalah tamu agung. Kemanapun kita pergi, baik itu di kerajaan kecil yang berada di wilayah Kekaisaran Wei, kita akan disambut dengan hormat. Mereka bertiga terus bergerak mendekati gerbang kota dengan tenang. Komandan pasukan menghentikan langkah Zilong dan rombongannya. Tuan, tunjukkan identitas Anda.
Dengan tenang Zilong lalu menunjukkan lencana emas kekaisaran yang diberikan oleh Jenderal Ling sebelumnya. Tuan, silakan, ucap komandan prajurit tersebut sambil berlutut dengan hormat, lalu diikuti yang lain. King Fang dan Junda sangat terkejut dengan reaksi semua prajurit tersebut. Prajurit, terima kasih. Tetap tingkatkan penjagaan dan awasi mereka yang keluar dan masuk. Baik Tuan Muda. Zilong bersama Junda dan Fang lalu kembali melangkahkan kakinya keluar kota. 200 meter dari gerbang kota, mereka lalu terbang ke utara kekaisaran menuju kota Wuki. Mimin geser ceritanya. Gunung Dongsu Selatan Kekaisaran Wei. Markas besar utama Sekte Kalajengking Merah. Ketenangan di tempat itu tiba-tiba berubah menjadi kacau saat gerbang utama sekte diledakkan. Boom! Suara ledakan bergema dengan keras. Muncul 20 ranah dewa tingkat bumi dan 5 ranah dewa tingkat langit. Mata tajam sang pemimpin mengitari seluruh rantai pegunungan Dongsu dengan tajam. Pihak yang bertanggung jawab, keluar. Suara lantang sang pemimpin pasukan panah langit bergema, sehingga mengejutkan semua orang dan membuat tempat itu menjadi semakin kacau. Istana utama sekte, Patriark, apa yang akan kita lakukan? Kita keluar saja, kita harus tahu siapa yang akan kita hadapi. Sebelum keluar, Patriark sekte lalu mengumpulkan para murid serta semua tetua tingkat tinggi untuk menemui tamu yang tidak diundang tersebut. Di halaman istana sekte, ke-25 pemuda yang sebelumnya berada di gerbang sekte, kini telah hadir di tempat itu berdiri dengan tenang, sambil menatap kedatangan Patriark dan tetua tingkat tinggi Sekte Kalajengking Merah serta para murid yang terus berdatangan. Tuan, aku Patriark Tong Fang, jika kami boleh tahu, dengan siapa kami berbicara? Tanya Tong Fang dengan hormat. Patriark Tong Fang, murid-murid kalian telah menyinggung putra petinggi Sekte Gunung Emas. Kami ingin pertanggungjawaban kalian. Ucap pemimpin pasukan ranah dewa tersebut. Tiba-tiba lutut semua orang bergetar. Bahkan Tong Fang merasa tubuhnya lemas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa para pemuda yang ada di hadapan mereka adalah pasukan panah bumi dan panah langit yang mengerikan itu. Tuan, mohon pengampunannya. Tong Fang dan yang lainnya lalu berlutut. Kami memang telah mengampuni kalian. Itu sebabnya kami tidak langsung menghancurkan tempat ini, dengan catatan. Tuan, jika boleh kami tahu, apa itu? Hilangkan kultivasi kalian. Jika tidak, kami akan mengubah tempat ini menjadi padang pasir, ucap pemimpin kelompok dengan nada mengintimidasi. Tuan, apakah itu tidak berlebihan? Patriark itu adalah kemurahan yang kami berikan. Jika wakil pemimpin puncak gunung utama yang datang, mungkin tempat ini sudah rata dengan tanah. Ini adalah akibat kalian yang tidak dapat mendidik para murid kalian dengan baik, bahkan dengan berani menyerang putranya. Jika itu 1-2 orang itu bisa dimaklumi, tetapi para murid kalian telah menyerangnya sebanyak 2 kali dengan kelompok kecil yang berbeda, ucap pemimpin kelompok itu. Tong Fang dan semua orang terdiam. Mereka tentu tahu dengan sikap King Ruo yang bahkan tidak memberi ampun pada orang-orang aliran hitam. Apalagi mereka yang telah menyerang putranya. Yang membuat mereka penasaran adalah, mengapa pasukan panah langit tidak segera menghancurkan Gunung Dongsu. Tuan, kami akan melakukannya, tapi kami juga perlu biaya untuk hidup. Kami tidak akan menjarah tempat ini, tapi kalian harus memusnahkan kultivasi kalian dan tidak menyebarkan berita ini, bagaimana? Ucap pemimpin kelompok. Tong Fang menatap semua orang, sambil menganggukkan kepalanya. Tuan, lalu bagaimana dengan para murid kami yang ada di luar? Karena aku baru saja mendapat berita bahwa Kekaisaran Wei telah menggerakkan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak untuk memburu para murid kami, ucap sang patriark. Pemimpin pasukan panah langit menggelengkan kepalanya. Patriark Tong Fang, itu bukan wewenang kami, tapi kami akan menyampaikan pada Kaisar Bai Zong untuk menghentikan tindakan tersebut, dengan catatan murid kalian harus melenyapkan kultivasi mereka, ucap pemimpin kelompok. Baik Tuan. Dengan wajah sedih, Tong Fang lalu memimpin para tetua untuk melenyapkan kultivasi mereka masing-masing. Walaupun demikian,
mereka masih bersyukur karena mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup, terlebih lagi Gunung Dongsu masih menjadi tempat tinggal mereka. Setelah Patriark Tong Fang melenyapkan kultivasinya, para murid juga melakukan hal yang sama. Setelah memastikan semua orang telah kehilangan kultivasi mereka, pasukan panah bumi dan pasukan panah langit meninggalkan tempat itu. Tong Fang menatap semua orang sambil menggelengkan kepalanya. Aku akan mengubah Gunung Dongsu menjadi desa kecil tanpa kultivasi. Jika ada yang ingin tetap tinggal, silakan. Dan jika ada yang ingin pergi, juga silakan, ucap sang patriark lalu pergi meninggalkan semua orang. Mimin geser ceritanya. Di istana Kekaisaran Wei, wajah Kaisar Baizong memucat saat pasukan panah langit tiba-tiba muncul di hadapannya. Hentikan tindakan kalian yang memburu murid Sekte Kalajengking Merah. Hanya saja tingkatkan keamanan di seluruh kota, ucap sang pemimpin kelompok tersebut. Setelah berkata-kata, pasukan tersebut lalu kembali lenyap dari pandangan Baizong serta para petinggi kekaisaran. Dengan segera Baizong memberi perintah untuk menarik pasukan dan menghentikan tindakannya. Aku yakin pasukan panah langit telah melakukan sesuatu di Gunung Dongsu. Jenderal Ling, lakukan penyelidikan di tempat itu, ucap sang kaisar. Baik yang mulia kaisar, ucapnya lalu segera meninggalkan ruangan itu. Setelah Jenderal Ling meninggalkan tempat itu, para petinggi kekaisaran juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan membubarkan diri untuk segera melaksanakan titah sang kaisar. Setelah semua orang membubarkan diri, Baizong dengan wajah sedih meninggalkan ruangan itu. Di ibu kota kekaisaran, pergerakan pasukan kekaisaran yang memburu murid Sekte Kalajengking Merah tiba-tiba meredup. Secara berangsur-angsur, pasukan yang telah dikerahkan tersebut kembali menarik diri dan kembali ke barat. Fenomena itu kembali lagi memantik rasa penasaran semua orang, sehingga menjadi bahan perbincangan di berbagai tempat, baik itu di restoran penginapan dan kedai-kedai sederhana. Di berbagai tempat di Kekaisaran Wei, para murid Sekte Kalajengking Merah yang sedang bersembunyi merasa dapat bernafas dengan tenang. Satu persatu mereka meninggalkan tempat persembunyian lalu kembali ke Gunung Dongsu dan sebagian lagi masih bersembunyi. Mereka takut tindakan yang dilakukan oleh prajurit kekaisaran merupakan pancingan agar mereka keluar dari persembunyian. Di Gunung Dongsu, di dalam sebuah kamar murid, duduk 5 kultivator dewa tingkat bumi. Mereka dengan santai sambil merebahkan diri dan berbincang-bincang dengan tenang. Setidaknya kita akan berada di tempat ini selama 1 bulan, ucap salah satu dari mereka. Tidak masalah, dengan demikian, aku dapat berkultivasi di sini dengan tenang, jawab yang lainnya. Saudara, bagaimana jika wakil pemimpin puncak gunung utama mengetahui tindakan kita yang tidak segera menghapus sekte aliran hitam ini? Tanya pemuda lainnya. Saudara, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah memastikan para murid Sekte Kalajengking Merah yang kembali dan menghilangkan kultivasi mereka, sedangkan urusan itu, kita serahkan saja pada pemimpin Bao Bao, jawab pemuda satunya. Baiklah, kita akan melakukan penjagaan secara bergantian, ucap yang lainnya. Setelah membagi tugas, kelima murid Sekte Gunung Emas itu lalu melanjutkan perbincangan mereka dengan santai. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. 1 minggu kemudian, Siyi tiba di pinggir pantai Laut Biru yang merupakan wilayah Kekaisaran Wei. Tempat itu begitu tenang dan damai. Dari atas langit, terlihat orang-orang melakukan aktivitasnya dengan tenang. Penguasa kita telah tiba, ucap Siyi mengingatkan King Ruo Yabek sedang berkultivasi. Baik, Siyi beristirahatlah. Sambil membuka celah dimensi dunia jiwa, King Ruo dan King Ling lalu turun dari langit dan mencari tempat untuk beristirahat. Kakak Ruo, tempat ini tenang sekali, aku menyukainya. Ling aku juga menyukainya, tempat ini begitu hidup tapi tenang. King Ruo dan King Ling lalu memasuki restoran penginapan dan memesan makanan terbaik di tempat itu. Di sebuah meja mewah, duduk 5 orang yang sedang berbincang-bincang dengan serius. Jenderal Cilang, apa tindakan kita menyikapi situasi yang terjadi di Kekaisaran Wei ini?
Tanya salah satu jenderal itu. Jenderal Park, tentu saja tindakan kita harus berhati-hati. Aku tidak ingin perjalanan kita terganggu. Jenderal Chilang, apakah telah terjadi sesuatu? Karena Kaisar Baizong tiba-tiba menggerakkan prajurit dalam jumlah yang banyak untuk membunuh murid Sekte Kalajengking Merah, lalu tiba-tiba menarik mundur pasukannya begitu saja. Tanya seorang komandan yang duduk bersama mereka. Komandan Liung, kita tunggu saja laporan dari prajurit. Saat ini kita harus menunggu beberapa hari lagi, hingga situasi tenang kembali. Jenderal Chilang benar. Adanya pergerakan ini membuat ruang gerak kita terbatas. Aku harap kita dapat melewati penjagaan ketat di berbagai kota, sehingga kita dapat tiba di makam pedang tanpa mendapat halangan. King Ruo dan King Ling mencoba menajamkan pendengaran mereka, sambil menunggu pesanan mereka datang. Kakak, bukankah pantai ini merupakan wilayah Kekaisaran Wei? Lalu mengapa ada para jenderal dari kekaisaran lain di tempat ini? Selain itu, mereka juga menjelaskan situasi yang terjadi di Kekaisaran Wei. Mereka sepertinya akan pergi ke makam pedang. Itu berarti mereka akan pergi ke kota Wuki. Kakak, apa yang dimaksud dengan makam pedang? Tanya King Ling. Ling mari kita cari tahu. King Ruo lalu membawa King Ling menghampiri meja para jenderal tersebut. Tuan-tuan, maaf mengganggu percakapan Anda sekalian. Bolehkah kami ikut bergabung? Kelima orang itu menatap dengan penuh selidik. Mereka terus memperhatikan wajah King Ruo yang tampan dengan tubuh kurus dan wajah King Ling yang sangat cantik dengan kulit putih sambil berusaha mengukur tingkat kultivasinya. Jika tuan-tuan tidak berkenan, maka kami akan mencari meja yang lain, ucap King Ruo membuyarkan perhatian mereka. Meja kami masih dapat menampung beberapa orang. Jika saudara ingin bergabung, silahkan. Jenderal Park membuka suara sambil mempersilakan King Ruo dan King Ling untuk duduk. King Ruo dan King Ling lalu mengambil kursi dan duduk dengan tenang. Tuan-tuan, kami berdua adalah seorang pengembara yang kebetulan lewat di tempat ini. Sebelumnya kami tanpa sengaja mendengar percakapan tuan-tuan mengenai makam pedang, sehingga kami tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai tempat itu, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kelima orang itu saling berpandangan. Mereka mengetahui dengan jelas bahwa sebelumnya King Ruo dan King Ling duduk di meja yang cukup jauh dari mereka, sehingga mustahil bagi orang biasa dapat mendengar percakapan yang mereka lakukan. Kelima orang itu lalu menarik kesimpulan bahwa dua orang yang di hadapan mereka merupakan seorang kultivator tingkat tinggi, walaupun tingkat kultivasi yang ditunjukkan hanya tingkat kaisar. Tuan dan Nyonya, aku Chilang, di kota Wuki ada sebuah tempat yang dinamakan makam pedang. Tempat itu sebenarnya merupakan sebuah gerbang teleportasi yang terbentuk dari dua pedang kultivator tingkat tinggi yang telah jatuh. Adapun gerbang itu merupakan jalan untuk menuju sebuah dunia kecil yang disebut dunia makam pedang. Jika kita beruntung, kita dapat menemukan pedang tingkat dewa serta berbagai sumber daya langka yang ada di dalam dunia kecil itu, tetapi dunia itu sangat kacau. King Ruo dan King Ling terlihat senang, itu berarti mereka juga punya kesempatan untuk pergi ke tempat itu. Tuan dan Nyonya, kendala utama kita saat ini adalah jalan yang akan kita lewati untuk menuju kota Wuki. Saat ini pihak Kekaisaran Wei sedang melakukan penjagaan ketat di seluruh wilayah Kekaisaran, ucap Jenderal Park menjelaskan. Mengapa ada kejadian apa? Tanya King Ruo. Jenderal Park menggelengkan kepala. Tuan dan Nyonya, itu berarti Anda baru saja tiba di pantai ini dan kemungkinan besar Anda berdua berasal dari wilayah selatan atau barat. Selama 1 minggu ini pihak Kekaisaran Wei sedang memburu para murid Sekte Kalajengking Merah dengan cara yang luar biasa. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dengan adanya pergerakan tersebut membuat ruang gerak kami terbatas terutama untuk memasuki setiap kota yang dijaga dengan ketat. Apakah ini berlaku di setiap kerajaan? Tanya King Ruo yang terlihat semakin penasaran. Benar Tuan. Penjagaan itu berlaku di setiap kerajaan kecil yang berada di wilayah Kekaisaran Wei, jawab Jenderal Chilang menjelaskan. Mungkin telah terjadi sebuah peristiwa luar biasa di Istana Kekaisaran. Jika tidak,
Mana mungkin Kaisar mengerahkan begitu banyak orang untuk memburu murid sekte kecil tersebut, ucap King Ruo mencoba menarik kesimpulan. Bisa jadi Tuan, saat ini kami sedang mengirim beberapa prajurit untuk melakukan penyelidikan terkait dengan peristiwa tersebut, ucap Jenderal Park menimpali. Percakapan mereka berlanjut hingga makanan yang dipesan oleh King Ruo dan King Ling tiba. Setelah selesai menikmati makanannya, King Ruo dan King Ling lalu pergi meninggalkan kelompok tersebut dan memesan kamar penginapan untuk tinggal beberapa hari di tempat itu. Sepeninggalan King Ruo dan King Ling, prajurit yang diutus oleh kelompok tersebut tiba. Prajurit, informasi apa yang kalian dapat? Beberapa prajurit yang tiba itu menggelengkan kepala. Jenderal, informasi terkait peristiwa yang terjadi di kekaisaran ini begitu rapat. Sepertinya mereka memiliki sebuah rahasia besar di balik peristiwa ini, ucap salah satu prajurit. Jenderal Chilang dan Park hanya bisa menggelengkan kepala. Baiklah, kalian dapat beristirahat dulu. Kita akan tinggal untuk beberapa hari di tempat ini, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan. Terima kasih Jenderal. Prajurit yang baru tiba itu lalu pergi untuk beristirahat. Jenderal Park, sebaiknya kita juga beristirahat. Jenderal Chilang benar. Baiklah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita beristirahat terlebih dahulu. Kelompok tersebut lalu membubarkan diri. Dan Mimin geser ceritanya. Di dalam kamar penginapan King Ruo. Kakak Ruo, apa yang akan kita lakukan? Aku ini memasuki dunia jiwa dan mengawasi latihan Yongjun. King Ling tersenyum. GG. Maksudku terkait dengan peristiwa yang terjadi di Kekaisaran Wei. Ling aku bisa saja menemui Bai Zong untuk menanyakan peristiwa tersebut tetapi, aku tidak yakin dia mampu menjaga kerahasiaan kita. Aku tidak ingin keberadaan kita yang telah keluar dari wilayah barat diketahui banyak orang, karena orang-orang aliran hitam masih menunggu kita keluar dari wilayah barat, supaya mereka dapat kembali mencari artefak terlarang yang menurut mereka masih belum ditemukan. King Ling menganggukkan kepalanya. Kakak, itu berarti kita akan selalu menyamar? Tanya King Ling. Benar, kita akan selalu menyamar, hingga agenda 3 tahun yang akan datang terlaksana, jawab King Ruo. Tapi sebelumnya, mengapa kakak tidak menyamar? Tanya King Ling. Aku rasa tempat kecil dan terpencil ini tidak ada yang mengenali kita, jawab King Ruo. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.